Apa kabar everyone? Pada sehat ya semua? Sebelum lahir namanya janin, setelah anak jadilah remaja. Selamat datang hari Senin, tetap semangat untuk bekerja. Yang cantik, yang manis, mari merapat. Iya, kamu yang manis 11-12 kayak cake yang dimakan sama Kak Elok ini. Guys, ngomong-ngomong nih, ada yang tahu nggak sih dengan olahan kue yang satu ini? Ada yang bener, ada yang salah, ada yang diem aja sambil nonton. Ini tuh namanya Spiku Cake. Kue ini merupakan salah satu kue legendaris khas Surabaya yang sudah ada sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia, guys. Spiku Cake ini termasuk jenis kue lapis, guys. Hanya saja semakin kesini proses pembuatan Spiku Cake pun semakin beragam dengan berbagai macam topping. Salah satu baker yang ada di kota Semarang dan masih mempertahankan kue ini adalah Kak Mega. Sejak 2 tahun lalu, Kak Mega membuat berbagai olahan spiku dengan beberapa pilihan topping, mulai dari coklat, ori, kismis, dan prunes. Spiku atau spikuk merupakan kue khas Belanda yang populer di Surabaya, guys. Di negara asalnya, kue ini justru cukup sulit ditemukan loh. Pembuatan spiku sendiri dikembangkan dengan penggunaan rempah khas Indonesia, guys. Kata spiku terbagi menjadi 2, yaitu spek yang berarti lemak babi dan ku berarti kue. Pada kenyataannya ini cuma istilah doang, guys. Spiku sama sekali tidak menggunakan lemak babi kok. Untuk membuat spiku cake dibutuhkan beberapa bahan dasar. Mulai dari margarin, telur, gula halus, tepung, bubuk coklat, pasta coklat, vanilla essence, serta sejumlah pelengkap lainnya. For your info guys, sejak dulu spiku cake banyak diadaptasi oleh keturunan Tionghoa Indonesia. Kekhasan spiku ini nggak cuma dari bahan-bahannya aja, tapi dari lapisan kuenya juga. Spiku kuno umumnya dibuat 18 lapis. Menurut kepercayaan orang zaman dulu, semakin banyak lapisan pada spiku, semakin banyak pula keberkahan yang akan didapat. Hanya saja, untuk saat ini, proses pembuatan spiku lebih sederhana guys. Cuma 2 hingga 3 lapisan aja. Next guys, proses pertama dimulai dengan membuat adonan butter. Campur margarin dan butter. Proses ini dilakukan hingga adonan berubah menjadi keputihan. Tambahkan gula, telur, dan vanila. Aduk hingga rata. Angkat adonan butter, bagi menjadi 2 bagian dan campur 1 bagian adonan dengan pasta coklat. Siapkan adonan, masukkan ke dalam loyang, siapkan topping spiku dan oven selama 30 menit dengan suhu mencapai 170 derajat Celcius. Dalam sepekan setidaknya ada 10 loyang spiku yang dibuat guys. Karena tanpa bahan pengawet, spiku cake ini hanya bertahan 4 hari saja di suhu ruangan. Harga 1 loyang spiku cake ini mulai dari 110.000 sampai dengan 200.000 rupiah guys. Rasa spiku cake dijamin gak bikin enek guys. Manisnya pas, teksturnya lembut banget dengan rasa yang khas. Spiku cake ini paling cocok dimakan saat santai. Bener-bener pecah. Guys, seperti halnya bumi yang berputar, tren juga ikutan berputar kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kamu sering lihat Kak Aryo pakai jaket berbahan denim kan?
Jaket berbahan denim ini sebenarnya udah ngehits mulai dari era 50-an. Tapi booming lagi di tahun 80-an, bahkan sampai di era milenial sekarang. Tapi yang namanya tren balik ke zaman dulu nggak cuma ada di dunia fashion ya guys. Di bidang arsitektur dan interior juga balik ke tren zaman dulu. Salah satunya, kafe yang ada di wilayah Jakarta Timur ini. Di kedai kopi ini banyak ornamen klasik yang kece abis. Mulai dari hiasan dinding, gantungan, sampai kotak perkakas. Uniknya, semua kerajinan ini dibuat menggunakan barang bekas. Madam gak marah. Pelajaran berharga nih guys. Kalau sedang berkunjung ke suatu tempat, memang harus lebih hati-hati ya. Udah, nggak apa-apa, nggak usah panik. Itu di belakang ibu ada workshop. Oh iya. Bisa kita betulin di belakang. Yuk, Afifah kamu ikut sama saya aja ke belakang. Yuk. Kamu di sini dulu aja ya. Itu tuh ada mobil di sini. Untuk membuat kerajinan klasik di sini, sebenarnya bahan baku yang digunakan cukup beragam. Mulai dari kayu bekas, botol, kaleng, dan masih banyak lagi. Kita fokus ke penggunaan kayu bekasnya ya guys. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu sisa peti kemas dan gulungan kabel listrik besar atau disebut haspel. Haspel menggunakan kayu rimba campur yang tahan rayap serta memiliki gradasi warna yang unik. Sehingga cocok dijadikan hiasan atau kerajinan. Sedangkan peti kayu menggunakan kayu jati Belanda. Kamu tahu nggak sih, meskipun namanya jati Belanda, bukan berarti kayu ini berasal dari Belanda ya. Nama jati Belanda lahir dari kebiasaan orang Indonesia yang menganggap sesuatu dari luar negeri pasti asalnya dari Belanda. Maklum aja guys, kelamaan dijajah sama Belanda. Padahal nggak semuanya berasal dari Belanda. Ada juga yang berasal dari Jepang dan Jerman. Nggak cuma itu, kayu jati Belanda sebenarnya bukan jenis kayu jati, melainkan kayu pinus yang memang kuat seperti jati. Makanya, harga jati Belanda nggak semahal kayu jati yang asli. Nah, kalau kayunya udah dibentuk seperti ini, tinggal finishing aja ya guys, supaya tampilannya makin perfect. Karena di sini mengadopsi gaya retro, umumnya digunakan warna-warna cerah. Oh iya, kalau ngomongin gaya jadul, pasti kamu pernah dengar kata vintage dan retro kan? Gaya boleh sama-sama jadul, tapi keduanya punya ciri yang beda ya guys. Kamu tahu nggak sih apa bedanya vintage sama retro? Hayo, silakan mikir. Kalau misalnya vintage itu biasanya flower, avocado, dan warna-warna yang soft, terus polos gitu. Sedangkan kalau retro itu biasanya warnanya lebih cerah, terus gemerlap, bling-bling. Kalau vintage itu yang kayak feminim, terus pengelola badai pakai pita-pita gede yang gitu nggak sih? Ya kan? Terus kalau retro itu yang cowboy. Kalau vintage itu efek foto nggak sih, filter gitu. Kalau retro tuh tentang jadul-jadul suasana. Kalau vintage itu lebih ke kemeja sama celana kulot, tapi kalau misalnya retro itu lebih ke kacamata atau pakaian jadul. Gaya vintage mulai tren di era 1920 sampai era 60-an. Warna yang digunakan pada vintage biasanya didominasi warna-warna soft dengan motif polos, bunga, polkadot, dan garis-garis.
Sedangkan gaya retro diadopsi dari gaya tahun 70 sampai 90-an. Ciri khas warnanya lebih cerah dan beragam. Kalau di bidang furniture, ada gaya retro jenis Art Deco. Gaya Art Deco menekankan pada bentuk yang lebih simple, misalnya lingkaran, segi 4, atau segitiga. Nggak heran kalau aneka kerajinan yang ada di Madam Retro ini bentuknya simple tapi tetap manis. Buat kamu yang suka sama style retro, boleh mampir ke kedai Tongat ini ya. Dijamin berasa nemu harta karun kalau kesini. Yang klasik dan asik masih akan balik. Ampun Bang Jago. Kalau soal gegayaan emang gak ada matinya nih Kak Aryo. Beneran real AGJ alias anak gaul Jakarta. Tapi kalau urusan asmara beda cerita ya guys. Sebentar, mohon maaf nih. Karena mumpung lagi di Santorini. Apa? Belum pernah ke Santorini kan? Nggak apa-apa, it's okay. Sengaja saya bawa ke tempat yang Santorini banget gitu loh, supaya tahu bentukannya tuh kayak apa. Apalagi sama cowok ganteng kayak saya, pegang kamera, tahu dong artinya apa. Namanya itu juga dunia tuh harus adil gitu ya. Hai, gimana? Kan kita mau photoshoot, jadi tuh. Jadi. Loh, kok malah bengong? Iya. Tuh kan, cantik kan? Itu dia. Ntar aku ajakin kamu OTD ya. Oke. Biar kita berdua tuh sama kelihatan kicinya gitu ya. Ya? Fix ya? Iya. Aduh, enak banget ngeliatnya. Aduh gitu ya. Kita jalan-jalan dulu ya. PDKT-nya never ending story. Percaya deh, bukan Aryo Astungkoro namanya guys, kalau nggak ngajakin kita ke tempat-tempat hits. Pokoknya WOW to the max. Guys, konsep tempat makan dengan tema-tema unik emang jadi inceran people zaman now. Nggak sedikit tuh yang dateng jauh-jauh buat OOTD, terus cekrek-cekrek biar makin eksis di sosial media. Mau mahal, mau murah, datengin aja dulu. Nah, lokasi cafe yang didatengin sama Kak Aryo dan Kak Intan today juga nggak kalah hype guys. Berlokasi di Jakarta Utara, tempat ini mengusung konsep open space rooftop ala-ala Santorini Yunani gitu. Cafe ini sudah ada sejak tahun 2017 lalu guys. Bangunan lokasi memiliki bentuk khusus dengan warna dominan putih dan pemandangan perkotaan 160 derajat. Kebayang sih guys, atmosfer suasananya itu bakalan bikin halu sejenak. Apalagi buat kamu yang udah kangen traveling ke Eropa. For your info nih guys, secara definisi, cafe merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan tempat yang cozy buat nongkrong, santai dan makan. Istilah cafe berasal dari bahasa Perancis yang artinya kopi. Kemudian, sebutan ini terus berkembang guys, hingga ke seluruh dunia. Talking about konsep cafe, di Indonesia banyak guys, tempat makan yang mengusung tema-tema unik. Pertama, ada cafe dengan tema rustic. Cafe dengan konsep ini biasanya menggunakan warna-warna klasik seperti abu-abu, coklat kayu, kuning kusam, dan bata. Interior pendukung cafe biasanya dibuat alami dan jauh dari produk pabrikan guys. Berdasarkan sejarah, pada era Romawi hingga Renaissance, rustic lebih memusatkan pada bahan-bahan alam yang kontras seperti tumbuhan kering,
bebatuan, dan ornamen pendukung lainnya. Kemudian ada kafe dengan tema negara-negara di dunia, seperti yang lagi hits, ya, negeri ginseng, Korea Selatan. Untuk kafe dengan konsep seperti ini, umumnya menampilkan atmosfer macam di drama-dramanya guys. Cocok banget nih Nuna dan Yung buat kamu yang ngakunya Korean lover sejati. Lanjut, ini dia guys, tema kafe yang gak kalah unik. Kafe dengan tema transportasi seperti pesawat. Menghadirkan sisa bangkai pesawat yang kemudian disulap menjadi tempat makan. Sensasinya cukup seru guys. Kamu nih bakalan diajak menikmati sejumlah menu sembari berasa dalam pesawat yang lagi terbang guys. Halo sih, tapi terbang beneran masih terbatas ya saat pandemi gini. Ayo kita foto dulu, 1, 2. Oke, sekali lagi. Kayaknya ada yang kurang. Kalau misalnya aku cuma gini doang tuh kayaknya nggak aku banget gitu. Aku mau ngasih yang spesial buat kamu. Pokoknya aku bakal bikin suatu hal yang berbeda. Siap. Aku duluan ya. Here we go guys. Kita coba buat satu olahan khas tempat ini. Spaghetti truffle carbonara beef. Olahan yang satu ini merupakan kombinasi spaghetti, smoked beef, dan sejumlah bumbu pelengkap lainnya. Masak spaghetti hingga al dente. Nggak terlalu lunak, tapi nggak keras juga. Tambahkan chicken powder dan bumbu lainnya, aduk-aduk, angkat, dan sajikan guys. Guys, selain spaghetti truffle carbonara beef, ada juga olahan lain yang bisa kamu cobain. Seperti roasted chicken. Lembutnya daging ayam bakar, kentang goreng, dan sejumlah kondimen lainnya. Ada juga nih, nasi goreng kampung guys. Iya, semua yang klasik-klasik emang selalu ngangenin nih guys. Aku udah bikin yang spesial buat kamu. Ini. Ih, kamu so sweet banget. Oh ya, aku juga udah pesenin kamu nasi goreng kampung sama roast chicken. Enak banget. Pasti dong. Faktanya nih guys, saus carbonara sudah eksis sejak awal abad 19. Ada 3 teori terkait penemunya, termasuk dibuat oleh salah satu penjual batu bara di Roma, Italia. Sementara ayam bakar sudah eksis sejak ditemukannya cara memasak menggunakan api. Nasi goreng lebih lawas lagi guys, 4000 tahun sebelum Masehi dan udah menjadi makanan tradisionalnya warga Tiongkok. Tuh, kurang jadul apa coba? Ini pakai telur ya? Iya, kamu tahu? Gurih, terus nggak amis lagi. Oh iya? Enak banget. Sedangkan untuk minumannya ada Badler Mint dan This is Summertime. Ini sih beneran deh guys, bukan asal-asal kongko. Tempat kece, suasana kece, gebetan kece. Ya nggak Kak Rio? Lokasi ini dibuka dari jam 11 siang sampai dengan jam 11 malam guys. Oke deh guys, have a nice day ya. Halo? Oh, halo Beb. Kamu dari bawah. Beb? Oh, Babe. Oke. Yaudah, aku Babe ya. Dijemput sama ayah, sama Babe? Enggak, aku mau pulang. Dijemput sama tunangan aku. Sama Babe kan? Dijemput sama tunangan aku. Itu duluan ya, Kak. Oh, iya. Bye. Bye. Makasih loh, ini enak banget. Iya, nggak apa-apa. Duluan ya. Bye. Iya. Ini sama babenya. Nggak masalah. Kalau dia pergi, makanannya berarti buat gue semuanya. Biarin dia pergi, cabut aja. Gue sikat. Tapi jangan lupa, biar makin banyak ilmu, nonton terus Tahu Nggak Sih-nya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 1:30 siang. Cuma di Trans 7.
guys, tapi besok. Iya, besok. Bangun pagi lihat cahaya, ketemu lagi besok ya.